Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Irwan Indra, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Curup dengan NIM 2558210-326 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 14 Muko-Muko. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Mantap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat? Oke. Baik. Sebelum kita masuki materi pembelajaran, akan kita dulu ya. Tolong kita kelasnya tolong diikuti ya. Doa dimulai. Kegiatan pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib ya, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ini perlu kita biasakan supaya untuk membangkitkan rasa cinta tanah air. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengecek hadiran kalian. Yang pertama Adam. Yang kedua Alfa. Alfian, Asifa, Bella. Nah, gimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Tadi udah sarapan ya? Ya. Jadi sebelum belajar kita perlu sarapan dulu agar stamina kita tetap stabil ketika melaksanakan proses pembelajaran. Jangan sampai kita nanti sudah belajar punya sakit, ya, kondisi fisik kita lemah, jadi nggak maksimal nanti dalam menerima materi pembelajaran. Jadi sebelum belajar kita harus mempersiapkan diri. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi pendidikan agama Islam, sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa di pertemuan yang lalu? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Kemudian sekarang kita masuk ke materi yang baru, bab 3, yaitu tentang hakikat sholat dan zikir. Tadi kan kita juga sudah melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat apa tadi yang kita laksanakan tadi pagi? Sholat duha. Jadi mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan tadi pagi kita semua akan mendapat
ihsan, ya, berupa pahala. Kemudian fungsi sholat duha itu juga, selain itu kita akan diberikan keberkahan rezeki, dimudahkan rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa harta, tapi rezeki juga termasuk yang kita dapatkan di sekolah apa? Ilmu. Itu juga rezeki. Kemudian kita akan menjelaskan tentang apa gunanya, apa tujuan kita belajar tentang sholat. Ya, kalau kita belajar sebuah materi pembelajaran, kalau tidak tahu tujuannya, pembelajaran kita tidak akan terarah. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Jadi pembelajarannya adalah melalui sholat dan zikir, ya, kita semuanya dapat menjelaskan. Ya, kalian semuanya dapat menjelaskan tentang pengertian, ketentuan, serta tata cara sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sholat, cara sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, kalian setelah mempelajari ini diharapkan juga bisa memahami hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran ini juga nantinya diharapkan siswa dapat menunjukkan kolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama yang baik dalam kelompok untuk mempresentasikan materinya dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian selanjutnya ada dimensi profil pelajar Pancasila dan dimensi profil pelajar rahmatan lil alamin, yang diharapkan dimensi itu bisa tercapai dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian dalam pembelajaran agama, profil pelajar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Masa jadi dimensinya itu, ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, sama kayak profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga moderat, ya, moderat dalam tengah, seimbang, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Kemudian berkeadaban, ya, menjunjung tinggi akhlak mulia, kemudian toleran, kemudian berwawasan kebangsaan, kemudian berwawasan global. Ini merupakan profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian sebelum kita masuk ke kegiatan inti, masuk ke materi pembelajaran, kita Bapak ada ice breaking, ya. Jadi kalian ikuti supaya kita selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sama-sama ya, gitu ya, supaya kita semangat dalam pembelajaran. Ayo semangat ya. Jangan loyo, kan masih pagi, ya. Ini namanya dari jempol. Ini namanya dari jempol. Apa kata dari jempol? Saya mau belajar, nggak boleh ngobrol. Ini namanya dari kunjung. Ini namanya dari kunjung. Apa kata dari kunjung? Saya mau belajar, nggak boleh ngantuk. Nah, terus untuk kita semuanya. Kemudian masuk ke materi pembelajaran. Di sini akan Bapak jelaskan tentang hakikat sholat dan zikir. Pertama, definisi sholat. Nah, definisi sholat. Apa itu sholat? Nah, sebelum kita bahas, Bapak ingin bertanya dulu sama kalian. Sholat apa? Ada? Yang wajib? Ya, kita katakan boleh. Apa lagi? Banyak sehari, kita katakan sehari. Ada berapa waktu? 5 Waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Kalau pengertian zikir apa menurut kalian kira-kira? Zikir? Mengingat Allah. Ya, mengingat Allah SWT. Kemudian apa pula manfaat daripada
surga, boleh. Ya, dengan taat kepada Allah kita masuk surga, boleh. Apa lagi? Membuat diri merasa tenang. Buat diri merasa tenang ya, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah. Kita masuk ke materi pembelajaran ya. Definisi sholat yang sesungguhnya ini banyak pengertian ya. Nah, kalau di sini yang Bapak arti di sini adalah yang memiliki arti yang dalam sebagai bentuk komunikasi dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat seseorang dapat mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh ketenangan batin. Bentuk komunikasi kita dengan Allah. Berarti kalau kita nggak ada sholat sama sekali dalam sehari, berarti kita nggak ada komunikasi dengan Allah. Kita nggak pernah mengadu kepada Allah, nggak pernah berdoa, karena kita nggak pernah sholat, jadi nggak pernah komunikasi. Jadi apa yang mau kita minta misalnya hari ini Allah saya di sekolah nanti mudah-mudahan saya dalam pelajaran yang susah-susah seperti matematika saya mudah karena saya Allah kita sholat subuh ya kan, nah, doakan ya Allah mudah karena saya dalam menerima materi pembelajaran dari guru-guru saya di sekolah. Jadi kita berkomunikasi berbicara dengan seolah kita berbicara itu pentingnya kita melaksanakan sholat. Kemudian kita akan jelaskan tentang rukun sholat. Apa saja rukun sholat itu? Bahwa rukun sholat ada 13. Kalau salah satu rukunnya ketinggalan, sholat kita tidak sah. Nah, itu bahayanya. Jadi setiap ibadah yang kita laksanakan kita harus tahu syarat dan rukunnya. Syaratnya sudah tadi harus berwudu. Nah sekarang rukunnya lagi, berwudu juga bisa ada syarat dan rukunnya. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan harus tahu syarat dan rukunnya. Nah sekarang kita pelajari rukun sholat. Ada 13. Yang pertama adalah niat. Taunya? Kalau sholat zuhur apa niatnya? Sholi fardhu zuhri arba'ah adaan. Kalau sholat sendiri adaan di antara. Kalau sholat berjemaah adaan makmuman lillahi ta'ala. Pertama baca dulu ya. Sholi fardhu zuhri arba'ah adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita takbir mengangkat Allahu Akbar. Nah, sebetulnya ya mungkin selama ini entah kalian seperti ini apa tidak, mungkin kalian belum pernah belajar tentang hakikat sholat, tentang tata cara sholat mungkin yang secara mendalam gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari. Jadi sesungguhnya apabila kita ingin sholat kita itu sah, niatnya harus ada yang kita ucapkan di dalam hati. Kapan baca dalam hatinya? Sama kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Dalam hati sambil begini, mulut mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita mengucapkan bunyian sholat fardhu zuhur 4 rakaat sebagai makmum karena Allah taat. Selama ini begitu gak? Enggak kayaknya. Selama ini kalian cuma baca daripada suri al-Baqarah kita berarti Allah Akbar gitu ya. Dalam hati ini enggak ada, enggak boleh. Jadi kan Bapak sudah ada wudhu sama seperti niat yang dibacakan ketika berwudhu. Jadi harus ada di dalam hatinya. Kalau enggak ada dalam hati, enggak sah sholatnya, enggak sah. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Kalau yang kita baca pakai mulut itu di mulut. Ini dalam hati. Dalam hati itu mulut tak berkata-kata, tidak bergerak dalam hati. Seolah-olah kita ngomong dalam hati, kemudian sholat di 4 rakaat sebagai makmum karena Allah taat. Gitu. Jadi selama ini kalau kalian tidak seperti itu, mulai dari sekarang, niat ya. Jadi niat sholat itu harus diucapkan di dalam hati. Kalau kita ini supaya takutnya lupa, kadang-kadang kita
ucapkan juga di mulut dulu. Sholli, kita bersuara kita, sholli itu di mulut. Nah, tetapi dalam hatinya kapan nih? Dalam hatinya pas ketika mengangkat takbir Allahu Akbar. Karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tentang tata cara kita sholat, tata cara ibadah kita, mayoritas orang Indonesia ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i tentang perkara niat sholat seperti itu tadi. Jadi di mana letak niat yang sesungguhnya tadi? Di dalam hati. Ini namanya dari tujuh. Ini namanya dari tujuh. Apa nama dari tujuh? Saya kalau mengajar nggak boleh ngantuk. Ya, jadi kalau ada yang kepalanya agak gini kita nyanyi ya. Nah, ya. Jadi harus siap, harus semangat. Ya. Kalau lagi lihat teman-teman kalian nanti sedang ngobrol, kita nyanyi dari jauh. Jadi supaya kalian tetap sadar, ya, tetap sadar maksud Bapak itu sadar, oh saya ini lagi belajar. Jadi harus tetap semangat. Ya. Apa di sini? Sebelum kita lanjutkan ada yang ditanyakan? Ya. Nah, sekarang ya. Waktunya kita diskusi membahas lebih dalam tentang materi sholat ini ya. Bapak akan bagikan RKPD kepada masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 Adam, Alfa, Bella, Feby, Rizka. Kelompok 1 ya. Silakan duduk di sini kelompok 1. Silakan di sini. Sudah. Ini ada tugas KKPD yang sedang kerjakan per kelompok ya, tugas presentasi. Dan Bapak berikan nanti di sini juga sudah ada tempat, di sini ada soal dan tempat kalian menulis jawabannya. Oleh kelompok itu kan ada diisi ya, berapa gitu ya. Kemudian nama-nama kelompoknya ditulis. Di lembaran yang kedua ada nama-nama kelompok. Sudah semuanya? Ya. Nah, sekarang kita tunjuk saja kelompok dua dulu ya. Boleh presentasikan apa namanya hasil diskusinya. Ya, yang lainnya kelompok yang lainnya nyimak ya. Silakan nanti ketika mereka sudah selesai mempresentasikan, silakan salah satu dari kalian, salah satu dari kelompok yang menyaksikan ini, memperhatikan ini, kalian bertanya nanti, terserah mau kelompok mana yang bertanya ya. Nah, cuma satu kelompok saja biar karena waktunya semakin sedikit, maka kita cukup satu kelompok saja nanti yang bertanya. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan memberikan presentasi. Kita tentang rendahnya kesadaran umat Islam Indonesia dalam melaksanakan sholat fardu. Apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Islam Indonesia dalam melaksanakan sholat lima waktu? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Jawabannya adalah modernisasi yang membuat umat hilang dan kurang peduli terhadap agama, ketidakpahaman atas pentingnya sholat dan besarnya pahala, serta gaya hidup yang membuat kesulitan melaksanakan
karena sibuk bekerja atau lelah. Sudah. Kemudian silakan kelompok lain, tapi satu pertanyaan aja ya, karena waktunya sedikit. Silakan bertanya. Kelompok 4 mau bertanya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Berapa jumlah rakaat untuk setiap salat 5 waktu? Tulis. Nah, taruh lagi ininya. Ya, silakan jawab. Jangan ada temannya. Nah, kelompok yang bertanya, silakan. Ya, bisa. Berapa jumlah rakaat untuk salat 5 waktu? Jawabannya adalah salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Oh, ini kelompok 2 ya, bersama. Kelompok 1. Silakan ada di sini semuanya, tegak. Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Baca soalnya dulu. Soal pertama, tata cara salat 5 waktu dan zikir. Jawabannya adalah wudhu, niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surat pendek, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud serta salam, dan dilakukan dengan taklimah atau tenang di setiap gerakan. Setelah salat, dilanjutkan dengan membaca zikir seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, serta membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya dengan nomor 2, makna pelaksanaan salat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pelaksanaan salat dapat mencegah perbuatan keji dan meningkat, berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Pelaksanaan salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar karena salat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan akan menumbuhkan kesadaran diri dan akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya disiplin dan tanggung jawab, kejujuran, menghindari perilaku buruk, dan kepedulian sosial. Juga berita tentang rendahnya kesadaran umat Islam Indonesia dalam melaksanakan salat. Apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Islam Indonesia dalam melaksanakan salat 5 waktu? Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu kurangnya pemahaman agama. Banyak yang belum memahami secara mendalam pentingnya salat sebagai tiang agama dan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu dengan meningkatkan pemahaman agama, menciptakan lingkungan yang mendukung, mengingat kematian, memperbanyak istighfar, dan menjauhi maksiat, memanfaatkan teknologi. Gimana presentasinya kelompok 1? Bisa dipahami? Bisa. Silakan berikan sebuah upload. Kelompok 4 aja dulu. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan prestasi kami. Presentasi. 1. Hikmah salat dan zikir. Hikmah salat dan zikir ya. Yang lainnya dengarkan. Apa saja hikmah salat dan zikir itu? Salat adalah 1. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 2. Melatih kedisiplinan dan menghargai waktu. Zikir adalah 1. Menjadikan hati tenang dan damai. 2. Memperkuat koneksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Berikan tentang rendahnya kesadaran umat Islam Indonesia dalam melaksanakan salat fardu. Apa yang menyebabkan
waktu. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Penyebabnya adalah bagaimana menurut alasan pribadi kurangnya pemahaman cara mengatasi masalah. 1. Edukasi dan sosialisasi. 2. Membangun lingkungan yang mendukung. 3. Menguatkan iman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Gimana? Jelas? Tentang apa tadi? Hikmah, sholat, dan zikir. Berikan aplaus kepada kelompok. Belum bertanya tadi kelompoknya ya? Silakan. Bertanya. Kelompok 4 baca dengar kan kelompok 4 pertanyaannya. Dulu pertanyaannya, kemudian nanti sekolah depan. Apa yang terjadi jika seorang muslim tidak mengerjakan salat? Apa yang terjadi jika seorang muslim tidak mengerjakan salat, yaitu orang yang tidak mengerjakan salat akan mendapatkan dosa dan siksaan di akhirat. Gimana? Kuat? Dipahami jawabannya? Oke. Jadi tadi sudah kita pahami semua ya, bahwa tentang sholat, hikmah sholat dan sebagainya sudah diuraikan semua oleh kelompok-kelompok tadi, sudah bisa dikatakan semua. Kemudian kalau pertanyaan tadi juga sudah terjawab semua. Jadi menurut Bapak, diskusi kalian pada hari ini pada tadi yang informasi di absen dari masing-masing itu sudah bagus kolaborasinya. Maka untuk lain kalinya kalau kerja kelompok lagi, diskusi lagi, lebih ini lagi ya, lebih berkolaborasi, bagi temannya mencari jawaban, kerja sama, boleh diam aja, kok boleh ya, di MC. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika kita belajar diskusi, mempresentasikan? Apakah ada perasaan gugup? Ada yang tidak, ada yang iya. Karena kalau yang iya itu karena mungkin baru pertama kali kan, ngomong 3 pertama kali ya, itu biasa. Tapi kalau udah sering tinggal kan, bagi yang sudah sering, dia akan percaya diri tampil di depan teman-temannya. Ya. Dengan banyak berkolaborasi seperti ini, jadi sehingga kita cepat mudah memahami materi pembelajaran. Saya apa yang tidak kita ketahui, bisa kita tanyakan teman-teman kita yang tahu, ya. Kita bisa juga bertanya dengan. Jadi, ya sekarang sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan tugas di rumah. Halaman itu ya. Jadi 1 sampai 10 kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan kita lakukan lain. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena misalnya ketika telat, ada yang ketinggalan di dalam sholat, ada sujud tilawah, ada yang kita tinggalkan ayat Al-Quran. Ya, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.